Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan dan alami di dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali di dalam beribadah kepada Tuhan lewat penyembahan pada pagi hari ini. Walaupun kita semua tidak bertemu di rumah Tuhan, tetapi semua stay at home, kita bersama-sama bertemu untuk penyembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan beri, untuk kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan beri. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan secara jemaat, secara keluarga. Sungguh Tuhan mengasihi kami semua di dalam keadaan sehat, damai sejahtera, senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami semua. Dan pada saat ini kiranya Engkau melayakan kami, menghampiri hadirat-Mu yang suci kudus di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika Tuhan menjumpai kami telah berdosa kepada Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dosa pikiran, perasaan, perbuatan, sifat-sifat dosa, kemarahan, kebencian, dosa apapun yang Tuhan jumpai, ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami, layakanlah kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk janji pengampunan yang Engkau beri. Berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9, Engkau adalah Allah setia yang adil, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba berdoa, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus, sumber kekuatan, sumber hikmat, memberikan kami kemampuan untuk kami memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita memperhatikan teks firman Tuhan yang akan kita belajar secara bersama-sama pada pagi hari ini. Alkitab yang akan kita belajar pada saat pagi hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-52. Kita membuka ayat firman Tuhan terdapat pada Markus 6 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-52. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan di sini, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing di rumah saudara-saudara. Teks firman Tuhan yang diberi judul oleh LAI pada pagi hari ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu, serta menghidupi firman itu hari lepas hari.
Berdasarkan teks firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca, dengarkan secara bersama-sama, saya mengangkat satu tema untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai. Peristiwa murid-murid Yesus berada di tengah-tengah Danau Galilea. Sebelum itu mereka pun mengalami kuasa Tuhan. Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Dan posisi para murid Yesus ketika berada di Danau Galilea, diperkirakan jarak mereka sudah berada di tengah-tengah Danau Galilea sekitar 2-3 mil. Dan untuk perhitungan di laut, 1 mil itu sama dengan 1852 m. Perjalanan yang sudah cukup jauh, puji Tuhan. Tetapi ketika mereka berjalan terlebih dahulu, Yesus berada di darat. Apa yang ia lakukan? Yesus singgah untuk datang berdoa kepada Bapanya. Yesus memang memiliki pribadi yang tertib berdoa, memiliki pribadi yang senang berdoa dan teratur di dalam berdoa. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Petrus dan murid-murid yang lain tidak diperhatikan. Bahkan Yesus mengetahui, bahkan dia melihat apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Yesus melihat bagaimana mereka mengalami kepayahan, mendayung perahu mereka di dalam keadaan yang tertekan. Bisa saja saya mau katakan di sini, mereka di dalam keadaan yang frustasi. Mereka lemah dan tidak berdaya. Situasi angin sakal ini membuat mereka sangat tertekan di tengah danau. Puji Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, Yesus tidak membiarkan mereka, tetapi ia pun menghampiri mereka. Yesus berjalan bukan naik ke perahu dan menggunakan perahu, tidak. Tetapi ia berusaha mendekati para murid. Dia datang dengan berjalan di atas air. Bahkan di dalam keadaan yang panik, murid-muridnya tidak mengenal dia lagi. Karena mereka dalam kepanikan, karena mereka di dalam keadaan yang frustasi, mereka tidak memahami siapa yang sedang berjalan menghampiri mereka. Bahkan mereka merasa takut. Tetapi apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Yesus kepada para murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, pergumulan, bahkan badai kehidupan. Kita mulai merasa takut. Ingatlah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah merancangkan persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancang pergumulan, badai kehidupan, tetapi ia merancang supaya kita tenang ketika menghadapi persoalan, supaya kita tenang di dalam menghadapi badai kehidupan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saya merindukan kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, bagaimana tenang di tengah badai. Beberapa rahasia tenang di tengah badai. Apakah rahasia tenang di tengah badai? Mari kita melihat, memperhatikan kembali pada teks firman Tuhan. Tenang di tengah badai, saya mengulang membaca teks Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Betsaida ini letaknya di bagian barat Danau Galilea, dan arti kata Betsaida adalah rumah cahaya. Jadi para murid mendengarkan Yesus untuk pergi terlebih dahulu ke perahu, dan mereka berangkat menuju Betsaida. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus
Dia jauh memahami apa yang mereka alami. Dia bukan cuma melihat, tetapi dia memahami tekanan yang mereka alami. Kepanikan mereka, kepayahan mereka, rasa frustasi para murid. Yesus tahu dalam keadaan seperti itu yang mereka alami. Tetapi dia merindukan di dalam kehidupan anak-anaknya, supaya ketika berjalan di dalam kehidupan ini, bertemu dengan segala persoalan, seharusnya kita berjalan di atas persoalan. Kita harus berjalan di atas pergumulan. Kita harus berjalan di atas badai kehidupan, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita jangan tenggelam di dalam hal-hal yang membuat kita membuang waktu kita dan hal-hal yang membuat kita rasa takut. Tetapi kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus jauh memahami tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus rindu, dia menginginkan supaya kita berjalan di atas badai kehidupan, dan kita akan memberikan respon yang baik ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Kita percaya ada janji Tuhan, penyertaannya menjadi bagian kehidupan kita. Sebab dia berkata, janganlah takut. Tenanglah, aku ini, janganlah takut. Demikian yang Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya. Selanjutnya, kita akan melihat rahasia tenang di tengah badai. Yang kedua adalah fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Saya ingin kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat yang ke-26 hingga ayat ke-31. Saya akan membacakan secara cepat pada pagi hari ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Rahasia tenang di tengah badai yang kedua adalah fokus kepada Yesus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Di sini Petrus, dia menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia berusaha untuk mengimani Yesus. Yesus ada, dan ketika dia fokus kepada Yesus, dia dapat berjalan di atas air, Bapak Ibu yang kekasih. Ketika dia fokus, tetapi ketika dia fokus kepada persoalan, kepada tekanan yang sedang dia alami di Danau Galilea, maka dia mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam. Mengapa? Karena dia fokus kepada persoalan yang dia hadapi pada waktu itu. Karena dia fokus kepada tantangan, angin sakal mulai datang. Angin sakal ini angin yang arahnya berlawanan. Jadi luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Pastilah tiupan angin itu sangat menakutkan. Tetapi ketika Petrus tidak fokus kepada Yesus, maka dia mulai tenggelam. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Ini sebagai ungkapan yang sungguh praktis, ungkapan doa sesuai kebutuhan pada waktu itu. Dan Petrus melakukannya, dan Tuhan pasti menolong dia di dalam keadaan situasi kondisi yang dia hadapi. Yesus menghendaki agar kita berjalan di atas tekanan hidup kita. Jangan kita berjalan, kita melupakan Tuhan.
Kita terlalu banyak mendengar informasi-informasi di luar, mendengar informasi hoax sehingga melemahkan iman kita. Kita mulai takut. Tetapi ingatlah, Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan kita berjalan di atas tekanan-tekanan hidup kita. Kita mesti fokus kepada Yesus. Selanjutnya kita akan melihat lagi rahasia tenang di tengah badai yang ketiga adalah memohon pertolongan Yesus. Saya mau katakan di sini, ketika Petrus merasa tidak berdaya, ketika Petrus merasa situasi kondisi itu tidak bisa lagi membuat dia bertahan, pastilah di dalam tekanan itu, di dalam keadaan yang frustasi itu, Petrus mulai lemah. Dan dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Saya katakan tadi itu ungkapan praksis sebagai ungkapan doa sesuai keadaan pada waktu itu. Jadi memohon pertolongan Yesus itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang Yesus lakukan? Yang pertama dia lakukan adalah mengulurkan tangannya bagi Petrus. Dia mengulurkan tangan untuk menolong Petrus. Bukan berhenti sampai di situ, bahkan ia memegang Petrus, dia menyelamatkan Petrus. Demikian dalam kehidupan orang percaya. Bagi kehidupan saya, bagi kehidupan saudara-saudara sekalian, ingatlah, tangan Yesus selalu terulur. Bagi saya, bagi Bapak Ibu yang kekasih, tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita. Dia bersedia untuk bercampur tangan di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Ia bahkan memegang kita dengan tangan kasih-Nya untuk selalu siap menopang kehidupan kita. Kita bersyukur lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengingat perintah Yesus, untuk fokus kepada Yesus, bahkan memohon pertolongan Yesus. Sehingga apapun kondisi yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu siap, selalu bersedia mengulurkan tangannya yang penuh kuasa, sebab Dia Maha Kuasa untuk bercampur tangan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Terima kasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami semua belajar Tuhan untuk mengalami ketenangan di tengah badai kehidupan yang kami hadapi. Tuhan tolonglah kami untuk kami mengingat perintah Yesus. Tuhan tolonglah kami supaya tetap fokus kepada Yesus. Kami memohon pertolongan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena tangan-Mu yang penuh kasih selalu siap sedia Engkau ulurkan bagi kami untuk menopang kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut sebab Engkau ada beserta kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, hamba berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, serta di dalam keadaan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Baik, selaku hamba Tuhan, saya ingin berpesan kepada kita semua, agar kita mendengarkan himbauan pemerintah tetap berada di rumah, stay at home, berada di dalam keadaan yang tenang, sebagaimana firman Tuhan. Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan kita semua untuk berada di dalam keadaan tenang dan tetap fokus kepada Yesus dan memohon pertolongan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita semua bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, kita semua saling berdoa, saling mendoakan mulai dari rumah-rumah kita masing-masing. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.